Kali ini saya akan membuat tutorial dasar pengoperasian software ArcMap atau dasar pemetaan sebagai bahan praktikum di mata kuliah Geomatika, program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat peta raster atau peta citra yang akan kita potong dari Google Earth, kemudian akan kita import di dalam ArcMap, kemudian akan kita lakukan proses georeferencing dan akan kita potong menyesuaikan dengan batas wilayah atau deliniasi wilayah. Nah, untuk membuat peta tersebut kita membutuhkan data shapefile yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi sebagai deliniasi atau sebagai batas wilayah yang akan kita gunakan untuk memotong peta di Google Earth. Untuk itu pertama kita buka blank map dulu. Tempat penyimpanannya di sini saya akan membuat new folder ya. Tutorial. Setelah itu klik add. Bikin geodatabase baru. Oke, setelah itu klik OK. Ini tadi adalah geodatabase yang akan digunakan dalam setiap kegiatan pemrosesan atau geoprocessing. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya, jadi untuk kegiatan pemetaan ini ada sebuah tips yang pertama kali harus kalian lakukan, yaitu setting koordinatnya. Cara untuk setting koordinat ada di layar, klik kanan, kemudian pilih properties, masuk ke koordinat sistem dan tentukan koordinat yang akan kalian gunakan. Saya di sini akan mengambil contoh Kelurahan Peteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Nah, Kota Semarang ini berada pada zona UTM 49S. Zona UTM tersebut dapat kalian lihat, cari aja di Google ya, zona UTM Indonesia. Semarang itu masuk ke 49S. Jadi kita pilih yang UTM 49S. Ini sudah saya favoritkan. Kalau misalkan belum ada di sini, bisa dicari di bagian Projected Coordinate System. Masuk ke UTM WGS 1984 yang S ya, kemudian pilih yang 49S. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian kita import atau add data shapefile-nya. Kecamatan Tembalang. Nah, nanti data ini akan khusus saya ambil di Kelurahan Petesehnya. Ini adalah data kelurahan, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Bagaimana saya mengetahui Peteseh ada di sebelah mana? Ada beberapa metode cepat. Yang pertama, kita bisa menggunakan label feature. Kita klik kanan properties, kemudian pilih label. Jangan lupa ini dicentang. Cari di sini label fieldnya yang kelurahan, klik OK. Oke ya, saya sudah mendapatkan Peteseh di sini. Kemudian ada cara kedua, kita bisa klik kanan di kelurahan, open atribut tabel. Kemudian kita cari di tabel tersebut mana yang merupakan kelurahan Peteseh. Ini ya, kita klik di bagian barisnya ini. Nah, kemudian akan terseleksi. Jadi poin utamanya adalah kita akan melakukan seleksi dari beberapa file vektor yang ada di sini. Kita akan memilih satu saja, yaitu satu kelurahan.
Ada cara lain yaitu menggunakan fitur select by attributes. Tapi ini akan saya ajarkan di kesempatan yang akan datang. Intinya adalah kita akan melakukan seleksi. Nah, taunya sudah terseleksi itu bagaimana? Wilayahnya akan berubah menjadi biru seperti ini. Ini berarti sudah terseleksi. Untuk clear selectionnya bisa kita klik yang ada di sini, clear selected. Untuk seleksi lagi, ini juga salah satu cara cepat, kita bisa klik di bagian yang akan kita seleksi. Nah, setelah itu saya akan memisahkan data ini dari data kecamatan Tembalang. Caranya adalah kita klik kanan di SHP kelurahan ini, kemudian pilih data, export data. Kemudian kita cari folder penyimpanannya. Sini ya, kasih nama sesuai yang Anda butuhkan. Ini Mateseh, kemudian klik save, kemudian klik OK. Ada kotak dialog di sini. Do you want to add bla bla bla? Kita klik yes karena kita akan mengambil satu kelurahan ini. Nah, ini adalah kelurahan Mateseh yang sudah kita potong tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan deliniasi kelurahan Mateseh ini dalam memotong atau mengambil data citra menggunakan software Google Earth. Nah, tujuannya menggunakan deliniasi agar nanti di dalam Google Earth itu kita tidak terlalu banyak memotong area, jadi areanya bisa lebih fokus dan diharapkan resolusinya akan semakin jelas atau semakin bagus. Kemudian kita harus convert data ini menjadi KML atau KMZ. Jadi ekstensi yang digunakan untuk membuka file di Google Earth adalah KMZ. Caranya ada di ArcToolbox. Kalau kalian tidak ketemu ArcToolbox di sini, ada di sini ya. Kemudian masuk ke Conversion Tools. Oh ya, sebelum lebih lanjut, di sini kita samakan dulu tools atau toolbar yang kita gunakan. Shortcutnya kita samakan dulu. Kalian bisa klik kanan di area ini. Kemudian silahkan dilihat. Yang saya gunakan ada Draw, Editor, Georeferencing, Layout, Snapping, Standard, Tools. Ya, kemungkinan nanti ada penambahan, bisa diikuti. Kembali lagi, SHP ini akan saya convert menjadi KML ya, agar bisa dibuka ke Google Earth Pro. Kalian masuk ke Conversion Tools, kemudian pilih to KML. Setelah itu klik saja layer to KML. Kalian masukkan, masuk ini bisa drag and drop atau bisa klik di sini ya. Pilih yang akan kalian convert. Saya pilih Mateseh. Kemudian di sini tempat penyimpanannya seperti biasa, Mateseh layer to KML, ekstensinya KMZ. Saya beri nama Mateseh. Klik save. Setelah itu kalian klik OK. Untuk melihat prosesnya itu berjalan sudah selesai atau belum, bisa klik di tabel ini ya, Geoprocessing Results. Nah, ini berarti sedang memproses. Kalau bentuknya jam pasir ini sedang dilakukan pemrosesan. Ini ada keterangannya ya, layer to KML ada centang hijau, berarti ini sudah sukses. Kita bisa menuju folder penyimpanannya. Ini ya, sudah ada Mateseh KMZ. Nah, setelah itu ini bisa di save dulu supaya tidak hilang datanya. Beri nama Mateseh. Kita klik save.
kemudian bisa kita minimize. Kita masuk ke Google Earth Pro. Nah, pastikan kalian ingat tempat penyimpanannya, kemudian kita buka filenya di sini. Jadi kita pilih file, pilih open, kemudian cari titiknya tadi, kita klik open. Nah, secara otomatis SHP-nya itu akan terloading di lokasi yang sesuai ya. Nah, sebetulnya ada tips lain, yaitu ini saya belum mengganti pewarnaannya. Jadi kalau pengen lebih enak, sebetulnya sebelum di convert ke KML ini bisa diganti dulu warnanya, outline-nya diganti yang agak kelihatan, mungkin merah. Nah, jadi ketika diimport ke dalam Google Earth Pro bisa terlihat ya mapnya. Atau di sini juga sebetulnya bisa diganti pewarnaannya, transparasinya bisa diganti. Kita coba ganti transparasinya, opacity-nya coba kita kurangi. Ya. Nah, ini kan petanya miring ya. Jadi bentuk buminya ini tidak tegak lurus dari atas, kita harus menegakkan dulu. Jadi kita benar-benar lihatnya dari atas. Caranya adalah di keyboard kalian tekan tombol R. Tombol R ya. Nah, R itu dia akan otomatis menyesuaikan di mana arah utaranya dan otomatis akan tegak lurus. Kemudian saya akan mengambil data citra ini ya, peta raster ini, yang kemudian akan saya import kembali ke dalam ArcMap dan akan saya lakukan georeferencing, atau kita akan memberikan informasi titik-titik koordinat. Tipsnya sebetulnya cukup sederhana, tetapi ini harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kita membutuhkan beberapa titik kontrol yang akan digunakan ketika nanti melakukan proses georeferencing. Titik kontrol inilah yang akan mengikat data titik koordinat supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam ArcMap kita memiliki informasi koordinat sebagai titik kontrolnya, nanti akan bisa menyesuaikan ya dari koordinat yang ada di Google Earth supaya bisa terbaca di ArcMap. Nah, untuk menambahkan titik kontrol itu cukup sederhana. Kalian menggunakan tools yang ada di sini, yaitu Add Place Mark. Kita geser ya. Nah, place mark ini kemanapun kita geser, dia akan menampilkan sistem atau titik koordinatnya. Sebelum masuk ke sini, kita samakan dulu sistem koordinat yang digunakan. Kalian pilih tools option, kemudian di sini show lat long, latitude longitude-nya kalian pilih yang universal transverse Mercator ya, ini harus dipastikan sama karena nanti saya geoprocessing-nya akan menggunakan UTM. Kemudian klik OK. Kembali lagi ke menambahkan titik. Nah, kemanapun kita geser ini akan mengikuti. Nah, kita membutuhkan 4 titik kontrol itu masing-masing ada di setiap sudutnya. Kita pastikan aja area yang akan kita potong, misalkan area ini ya. Jadi saya akan menambahkan titik di sini, di bawah, dan di bawah sini. Jadi ada 4 titik minimal. Nah, acuan titik yang digunakan adalah pada ujung jarum, atau kalau ingin mempermudah kita bisa mengganti simbolnya menjadi ini titik ini ya, lingkaran ini. Kita klik OK. Kita menambahkan 4 titik. Pertama ada di sini. Pastikan titiknya nanti usahakan berbentuk kotak dan mencakup
seluruh area yang akan dipotong. Jadi kalian benar-benar dikira-kira ya. Setelah itu beri nama titiknya di sini sesuai, nanti diurutkan aja angkanya 1 2 3 4. Kita beri nama angkanya titik 1. Nah, kemudian di sini kalian harus catat easting dan northingnya. Bisa kalian catat di notepad. Titik 1 eastingnya northingnya kita masukkan juga. Oke, setelah itu pastikan titik ini tidak bergeser lagi ya, karena sudah kita catat. Karena kalau bergeser angkanya akan berubah. Setelah itu kalian klik OK untuk mengunci titiknya. Nah, kemudian akan keluar di sini titik 1. Dengan cara yang sama kita masukkan 3 titik lagi. Titik 2 di sini, titik 3 dan titik 4. Titik 2 di sini ya. Kita kembali catat. Ini adalah XY-nya. Nanti kita input XY. Kemudian titik 3. Jangan lupa ya, jangan digeser-geser. Klik OK, masukkan kembali titik nomor 3. Oke, ada kesalahan teknis. Masukkan titik nomor 3 di sini. Copy titik koordinatnya. Kemudian yang terakhir titik keempat. Oke, sudah semua titik. Setelah itu kalian pastikan lagi peta ini digeser supaya kelihatan betul-betul keempat titik itu terbaca. Kemudian jangan lupa ketik R lagi ya di keyboardnya supaya ini benar-benar tegak lurus dan arah utaranya sesuai. Kemudian setelah keempat titik ini kalian geser, sudah terlihat semua. Pastikan lagi ya tadi. Kita akan menghilangkan bantuan delineasinya ini ya. Jadi supaya nanti tidak terekspor gambarnya, kita matikan dulu. Di sini ya. Demontase-nya kita matikan. Titiknya jangan sampai kita matikan juga. Jadi kalau yang kita matikan adalah yang di dalam montase-nya ini, di dalam folder ini ya. Kemudian kita save as image. Saya di sini menggunakan Google Earth Pro, jadi bisa resolusinya maksimum. Nanti kalau memungkinkan saya akan berikan master softwarenya. Kemudian di sini save image. Beri nama Citra Montase. Kemudian klik save. Ini saya sebelumnya sudah menyimpan ya. Jadi saya akan replace. Ini lama atau cepatnya proses pengambilan gambar tergantung dengan kecepatan internet Anda. Nah, ini sudah selesai. Kemudian Anda bisa cek di folder penyimpanan. Nah, ini adalah peta citra yang sudah kita ambil tadi dari Google Earth. Kita bisa zoom, kita lihat seberapa bagus resolusinya. Nah, ini cukup bagus ya. Bisa sampai dengan
kita melihat bangunannya, berarti nanti bisa sampai dengan membuat figure ground. Setelah itu kita akan masuk ke tahapan yang selanjutnya.